Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita di pagi yang berbarokah ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa bermajelis ilmu, untuk kita bisa saling menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, untuk kita saling-saling mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan di dalam hadis-hadisnya, yang dimana ini adalah merupakan kebutuhan seorang hamba untuk senantiasa berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seperti yang telah kita pelajari bersama, insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita berkaitan dengan masalah adab thalabatul ilm yang dikumpulkan oleh beliau Ustaz Abu Izzah hafizallahu taala di dalam sebuah risalah, yaitu Zadus Salikin, bekalnya orang-orang yang mereka berjalan menuju ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid bahwasanya annal ilma la yasilu ilaihi illa al-mutahalli bi adabihi al-mutakhalli an afatihi, bahwasanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sampai orang itu kepadanya kecuali orang-orang yang mereka senantiasa memperhias dirinya dengan adab dan mengosongkan dirinya dari hal-hal yang bisa menghambat ilmu itu sampai kepada dirinya. Dan kita telah mempelajari adab-adab thalabatul ilm, bagaimana beliau Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitabnya Hilyah Thalabatul Ilm menjelaskan kepada kita semua tentang adabut talib ma'a nafsihi, yaitu adabnya seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri yang harus senantiasa mempercantik dirinya dengan adab-adab tersebut, baik itu dengan keikhlasannya, baik itu dengan jujurnya, baik itu dengan senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula
adab seorang penuntut ilmu yang harus ada dan harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, yaitu dia harus bisa merendahkan diri, harus amanah, dan banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan oleh para penuntut ilmu ketika seseorang itu ingin dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mereka membawa ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara hal yang harus kita perhatikan, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika seseorang itu berada di dalam perjalanan ilmunya, seseorang itu harus memperhatikan adab yang insyaallah akan kita ambil, yaitu husnul khuluq. Seorang pembawa ilmu itu harus mempunyai akhlak yang baik. Dan ini adalah merupakan asar daripada ilmu. Ini adalah merupakan sebuah buah daripada ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhlaknya yang mulia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah orang yang mempunyai akhlak yang sangat agung, yang sangat mulia. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak muda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak sebelum diutus menjadi seorang rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dikenal dengan akhlak yang mulia. Kejujurannya, amanahnya, syujaahnya, enggak pernah mempunyai akhlak yang buruk pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pujian, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan di dalam sebuah hadisnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang rasul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya saja aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Ini adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Orang itu harus punya akhlak. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, berbicara tentang masalah akhlak. Kata beliau Syekh Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, ketika beliau mengatakan, kam fil kitabi wa sunnati minan nususil hathati ala husnil khuluqi al-muthannayati ala ashabihi. Kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan betapa banyak di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari nas-nas yang selalu mengajak atau selalu menganjurkan untuk seseorang itu punya akhlak yang baik, yang dipuji terhadap orang-orang yang mereka mempunyai akhlak yang baik tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Hujurat, yang dimana surat Al-Hujurat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa? Akhlak dan adab. Akhlak dan adab. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana seseorang itu berakhlak kepada Allah, bagaimana seseorang itu mempunyai adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana seseorang itu punya akhlak kepada sesama manusia. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini adab kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang adab kepada Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lah. Ini adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang adab. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang adab kepada sesama manusia. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum.
wala talmazu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ini semua berkaitan dengan masalah apa? Adab kepada sesama manusia. Begitu lengkapnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang makarimul akhlak ini. Tentang adab yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan tentang permasalahan husnul khuluq, tentang masalah baiknya akhlak seseorang itu ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada akhlak kepada sesama makhluk. Kebanyakan kita ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita membicarakan tentang masalah adab, membicarakan tentang masalah akhlak, kita selalu terpikir beradab dan berakhlak kepada siapa? Sesama manusia. Kita selalu berpikir bahwasanya adab itu hanya terbatas kepada sesama manusia. Kalau seseorang dia nggak punya akhlak, bentak orang tua, atau dia kurang ajar sama orang tua, dikatakan apa? Oh, orang ini nggak punya akhlak, nggak punya adab. Tapi betapa banyak orang nggak punya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan nggak punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal itu yang harus dimiliki pertama kali oleh seseorang. Karena adab dan akhlak kepada sesama manusia itu tumbuh dari akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia punya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan punya adab kepada Allah, akan tumbuh pada dirinya adab dan akhlak kepada sesama manusia. Oleh karenanya para ulama ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an menyebutkan kepada kita semua bahwasanya akhlak atau adab kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Ada 3 dan ini harus dimiliki oleh setiap orang. Yaitu apa? Yang pertama disebutkan oleh para ulama, orang yang punya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala at-tasdiqu fi ma akhbarallah. Yaitu apa? Membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kabar-kabar Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perkara-perkara yang gaib, baik itu cerita yang telah lalu, baik itu cerita yang akan datang, maka apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita itu hak. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa man asdaqu minallahi qila. Wa man ahsanu minallahi qila wa man ahsanu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Tidak ada yang lebih baik perkataannya dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang lebih jujur perkataannya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dirinya kepada kita. Harus kita benarkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ya kita benarkan. Jangan justru kita tolak apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita. Ketika kita dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya tangan, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha, ya harus kita benarkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya sifat tinggi dan Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, ya kita benarkan. Ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang subhanallah kadang dianggap dakwahnya apa? Lembut. Dianggap dakwahnya Masya Allah bagus. Tapi apa? Tapi nggak punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika dia mentakwil ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, justru malah dia katakan Allah Subhanahu wa taala itu enggak bersemayam di atas arsy, tapi Allah Subhanahu wa taala itu menguasai arsy. Istawa diartikan bermakna istaula. Ini pada hakikatnya apa? Enggak tasdik fi ma akhbarallah. Enggak membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Allah yang mengabarkan dirinya sendiri kepada kita. Siapa yang jauh lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa taala daripada Allah sendiri?
Allah yang mengabarkan bahwasanya Allah punya wajah. Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Yang semua itu Allah Subhanahu wa taala kabarkan apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu, dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mendengar, dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha melihat. Oleh karenanya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pertama kali untuk kita punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala at-tasdiqu fima akhbarallah, membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita. Dan itu terpancar dari mana? Allah Subhanahu wa taala katakan la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Jangan dahului Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Betapa banyak kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala dan berbicara tentang nama Allah, berbicara tentang sifat Allah, berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala, kita mendahului Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dengan bahasa apa? Kalau menurut ana. Kalau menurut ana. Kalau menurut ana seperti ini orang nggak punya adab. Sebelum dia beradab kepada manusia, dia pada hakikatnya nggak punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah katakan apa? La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Jangan kamu dahului Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Allah yang menurunkan Al-Qur'an, Allah dengan bahasa Al-Qur'an yang begitu bayin, yang begitu jelas, muradnya juga jelas. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga jelas. Maka apa? Jangan pernah mendahului Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini adab kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Kemudian termasuk di antara adab kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh para ulama, yaitu apa? At-tadbiqu fima amara Allah. Yaitu menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala dengan segala ilmu yang Allah Subhanahu wa taala miliki secara sempurna. Allah Subhanahu wa taala yang kata Allah Subhanahu wa taala inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Yang Allah Subhanahu wa taala hikmahnya begitu baligh. Hikmahnya Allah Subhanahu wa taala begitu tingginya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita syariat-syariatnya. Diperintahkan kita dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita dari sesuatu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kebaikan kita. Dengan ilmu, dengan kebaikan, dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala miliki, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita itu pasti sebuah kebaikan. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang itu adalah merupakan sebuah kemudaratan. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan salat kecuali apa? Di dalam salat situ ada hikmah. Kecuali di situ ada sebuah kebaikan. Kecuali di situ ada apa? Ada ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk birrul walidain. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita ngaji. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk jihad. Tidaklah Allah memerintahkan kita dengan banyak ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, kecuali apa? Di situ ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Dan sebaliknya ikhwani wa akhwati fillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu, pasti di situ ada kemudaratan yang Allah Subhanahu wa taala ingin palingkan kita dari kemudaratan tersebut. Kalau kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan syariat kecuali untuk kebaikan kita, maka adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bersyukur. Adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita apa? Dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita mengagungkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menjalankan apa? Menjalankan, praktekkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayatnya, apa kata Allah? Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang-orang yang mereka bisa mengagungkan syariat Allah, maka sesungguhnya itu termasuk di antara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan hati. Ini adab kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus dimiliki oleh setiap seseorang yang mereka berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu apa?
apa? At-tatbiqu fima amarallah, menjalankan, mempraktekkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama, dan itu masih termasuk di antara apa? Adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebutkan oleh para ulama termasuk di antara adab kepada Allah Subhanahu wa taala, atau orang punya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Talaqi aqdarallahi bis-sabri war-ridha. Orang itu dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala harus menerima dengan sabar dan ridho. Ini akhlak dan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan enggak diterima ujian tersebut. Betapa banyak orang dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, justru malah dia apa? Teriak-teriak dan benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang punya akhlak, orang yang punya adab, dia harus apa? Menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala itu dengan sabar dan ridho. Kenapa kita harus menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan ridho? Karena Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang masalah qada dan qadar, ini adalah merupakan berbicara tentang apa? Tentang fi'lullah, tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang itu yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala berbuat kecuali dengan keadilan. Allah enggak pernah berbuat zalim. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah Subhanahu wa taala itu enggak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Selalu adil Allah Subhanahu wa taala berbuat. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu berbuat dengan apa? Dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berbuat hanya berputar di antara kedua hal tersebut. Antara keadilan Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba dikasih lapang, ketika seorang hamba dikasih nikmat, ketika seorang hamba dikasih kemudahan, ketika seorang hamba dikasih taufik, ketika seorang hamba dikasih pertolongan sama Allah, pada hakikatnya ini apa? Ini fadlullah. Ini kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba tidak dimudahkan, tidak ditolong, tidak diberi taufik, pada hakikatnya itu adalah merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba tersebut. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang kalau tahu Allah tidaklah berbuat kecuali dengan keadilan dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Dia akan menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Itu adalah merupakan sebuah kebaikan. Aku kenapa ya kok diuji sama Allah Subhanahu wa taala terus-menerus, Ustaz? Diuji sama Allah ekonomi, diuji sama Allah anak sakit, diuji sama Allah dari istri, diuji sama Allah dengan ini, diuji sama Allah ini, diuji sama Allah ini. Seakan-akan apa? Seakan-akan ujian ini berat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah telah mengingatkan kepada kita, innallaha idza ahabba qauman apa? Ibtalahum. Allah itu kalau cinta kepada seorang hamba itu semakin banyak diuji sama Allah. Makanya enggak ada ujian yang paling berat kecuali siapa? Ya para anbiya, tsummal amsal fal amsal fal amsal. Kemudian ujian itu datang kepada yang setelahnya, kadang kepada setelahnya. Semakin banyak orang diuji sama Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Semakin orang itu menunjukkan ingin diberi kebaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, pengen dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah daripada ujian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwasanya apa? Umat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian kebaikan dan ujian keburukan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma akhsha alaikumul faqr. Aku enggak takut menimpa kalian itu yang namanya kefakiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak takut kalau umatnya itu tertimpa kefakiran. Tapi yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa?
tuftah alaikumud dunya. Ketika dibuka atas kalian yaitu pintu-pintu dunia. Sehingga apa? Fatanafasuha, sehingga kalian berlomba-lomba di dalam mendapatkan dunia tersebut. Fatuhliku kama halaka man kana qablakum. Kemudian kalian menjadi orang yang binasa seperti halnya orang-orang dahulu itu juga binasa karena mereka berlomba-lomba dalam urusan dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian itu dengan yang namanya kebaikan dan keburukan. Qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillah. Itu bukan hanya sekedar qada dan qadar Allah kalau buruk. Baru ketika tertimpa musibah, qadarullah. Ketika ketimpa baik juga itu apa? Yaitu adalah merupakan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dapat kelapangan, kemudahan, itu adalah merupakan takdirnya Allah. Ketika buruk, itu juga adalah merupakan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita talaqi bisabri war ridha. Supaya kita bisa menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala itu dengan sabar dan dengan apa? Dengan ridha. Ini adalah merupakan apa? Adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata betapa banyak di antara kita yang kita punya perhatian yang begitu luar biasa terhadap yang namanya akhlak kepada semua manusia, tapi nggak punya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah tasdik, kita jarang untuk tatbik, ya kan? Untuk membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita, untuk mempraktekkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, padahal Allah Subhanahu wa taala telah katakan apa di dalam ayatnya? Wa tammat kalimatu rabbika apa? Apa Pak? Sidqan wa adla. Sungguh telah sempurna kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apa? Sidqan, ay sidqan fil akhbar. Kalimatnya Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah Subhanahu wa taala sidqan, telah sempurna kejujurannya, itu telah mencapai kesempurnaan yang begitu luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan sidqan wa adla, dan adil. Dalam apa? Dalam menghukumi. Dalam memberikan hukuman, dalam menurunkan syariat, Allah Subhanahu wa taala sudah menghitung sebegitu luar biasanya. Keadilan Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas ilmunya Allah, dibangun di atas kebijaksanaan Allah, dibangun di atas hakimnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia ini diatur sama Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupanya, dibangun di atas ilmu yang sempurna, dengan rahmat dan kebaikan Allah yang sempurna, dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Untuk apa? Supaya kita bisa tasdik, supaya kita bisa apa? Tatbik, supaya kita apa? Bisa menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala itu dengan sabar dan ridho. Itu kalau kita betul-betul kenal sama Allah Subhanahu wa taala, baru seseorang itu akan kuat dalam makarimul akhlak ma Allah. Tapi kalau orang itu nggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala, gimana mau kuat sempurna akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya baiknya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala itu yatba, mengikuti apa? Mengikuti ma'rifatullah. Semakin kuat kita kenal sama Allah, semakin kuat akhlak kita kepada Allah. Semakin kita rendah pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam membenarkan, di dalam mempraktekkan, di dalam apa? Di dalam kita menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, itu juga semakin rendah. Oleh karenanya apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenali Allah Subhanahu wa taala. Kenali Allah Subhanahu wa taala sampai kita naik ke darajatul ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Karena tujuan kita belajar ini untuk kita mencapai derajat ihsan. Kita menuntut ilmu, kita belajar, tujuannya untuk apa? Untuk kita sampai ke derajat ihsan ini. Bukan untuk kita nggak mengupgrade diri kita, enggak. Tapi apa? Kita belajar bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarah, seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah ketika mengatakan ka'annaka tarah ini, Rasulullah sudah paham dan Rasulullah sudah meyakini bahwasanya Allah itu nggak dilihat di dunia. Tapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ka'annaka tarah, seakan-akan kau melihat? Karena bukan penglihatan telanjang, tapi apa? Dengan penglihatan batin kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Penglihatan ilmu.
Karena kalau kita sudah punya ilmu, tanpa kita ngelihat secara mata telanjang, kita seakan-akan melihat. Antum punya ilmu tentang Masjid Nurul Ihsan kan Pak? Ya Pak Rudi, punya ilmu tentang Masjid Nurul Ihsan. Ada ilmu tata letaknya tahu? Oh enggak tahu kan? Enggak, maksudnya Nurul Ihsan bentuknya tahu. Ya kan? Kalau semuanya anak tanya, Pak, tempatnya akhwat di mana? Ada gambaran? Seakan-akan antum bisa lihat kan? Betul apa enggak? Seakan-akan antum bisa lihat, padahal antum enggak lihat. Tapi antum bisa ngelihat bahwasanya Masjid Nurul Ihsan itu bentuknya seperti ini, tiangnya ada berapa? Di tengah tiangnya ada berapa? Ada berapa, Pak? Ada 4. Lo kok ngerti? Delok sama. Kan seperti itu. Makanya ini Allah Subhanahu wa taala, kita itu punya ilmu nggak pernah melihat, tapi apa? Seakan-akan kita melihat. Oleh karenanya disebut kita itu bisa seakan-akan melihat itu dengan 3 cara. Dengan kita melihat secara langsung, antum pernah melihat Al-Nurul Ihsan, melihat secara langsung, antum akan tahu, oh ternyata tiang yang di tengah itu ada 4. Atau apa? Atau antum melihat yang sejenisnya. Melihat yang sejenisnya. Kalau antum sudah melihat yang sejenisnya, kemudian anak gambarkan, oh antum tahu Masjid Mustaqim? Nggak tahu. Itu loh Masjid Mustaqim itu persis ketiplek kayak Nurul Ihsan. Antum bisa gambarin bahwasanya tiangnya ada 4 dan lain sebagainya. Kenapa? Karena antum sudah melihat yang semisal. Antum melihat Allah secara langsung pernah, Pak? Nggak pernah kan? Melihat yang semisal dengan Allah? Pernah? Nggak pernah. Tapi ada yang ketiga cara seperti halnya kita melihat. Yaitu dengan apa? Kabar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu yang memungkinkan bagi kita seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala dan Allah ngabarkan kepada kita. Ini loh namaku, ini loh sifatku, ini loh perbuatanku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita tentang siapa Allah, namanya, sifatnya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ainul basirah. Dengan penglihatan basirah, dengan ilmu. Ini tujuan kita menuntut ilmu supaya apa? Supaya kita naik darajatul ihsan. Gak terus-terusan Islam, Pak. Karena apa? Kalau terus-terusan Islam, ini amalan dohir. Masuk ke dalamnya mukmin sama munafik. Masuk ke dalamnya apa? Mukmin sama munafik. Orang munafik juga sholat. Orang munafik juga zakat. Orang munafik juga mereka melakukan ibadah dohir. Dari amalan dohir kita naik ke tingkatan iman supaya kita tidak terjatuh ke dalam yang namanya kemunafikan. Ya kan? Akhirnya kita beribadah betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dari iman kita naik lagi tingkatan menjadi darajatul ihsan. Ketika kapan? Ketika iman kita dipupuk terus dengan apa? Dengan ma'rifatullah. Dengan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, baru seseorang itu akan punya ma'rifatullah, tingkatan ihsan, orang itu akan kuat akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya akhlak yang begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau di dalam mempraktekkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Afala akunu abdan syakura. Apakah pantas aku menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur? Ini akhlak yang luar biasa. Bagaimana Rasulullah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita ini subhanallah mau dikatakan berakhlak kepada Allah, syukur ya kurang. Ya. Tapi kalau subhanallah kalau dikasih sama manusia, la ilaha illallah, syukron, jazakallah khair. Bahkan selalu kita punya perkataan apa? Ana nggak akan pernah lupa sama orang yang pernah berbuat baik sama saya. Ada perkataan seperti itu kan? Apalagi kalau dalam keadaan susah, ditolong sama makhluk. Betul apa enggak? Kalau kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, kemudian ada makhluk yang dia menolong kita, subhanallah, itu sampai mati diingat. Dan terus berusaha untuk mengembalikan, bersyukur kepada orang tersebut, diingat. La ilaha illallah, Allah setiap waktunya dalam keadaan lapang, dalam keadaan susah, Allah Subhanahu wa taala selalu menolong kita. Tapi kita nggak bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Maka seorang penuntut ilmu, adab yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu itu apa? Harus punya husnul khuluq ini. Harus punya akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik yang pertama kali yang harus dibangun
Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak ma'al khaliq. Akhlak kepada penciptanya. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di sana ada akhlak ma'al makhluk. Ada husnul khuluq ma'al makhluk. Ada baik akhlaknya kepada sesama makhluk. Yang dimana para ulama menjelaskan tentang husnul khuluq ma'al makhluk ini juga ada tiga. Ada tiga. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Ketika seseorang itu dikatakan baik akhlaknya dengan apa? Dengan tiga hal. Yang pertama apa? Kaful adha. Kaful adha. Apa kaful adha, Pak? Hah? Menahan dari menyakiti apa? Orang lain. Gitu. Menahan dari menyakiti orang lain, menahan dari mengganggu orang lain. Ini sudah akhlak yang mulia, Pak. Ini akhlak kepada sesama makhluk yang paling dasar. Jangan ganggu orang lain. Jangan ganggu orang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan di dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala larang mengganggu orang lain dengan kalimat apa? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ini tidak mengganggu orang lain, enggak merendahkan orang lain, ya kan? Karena merendahkan orang lain ganggu. Kemudian apa? Enggak ngejek, enggak memberikan lakop. Ini enggak ganggu orang lain. Ini adalah merupakan akhlak yang paling dasar, Pak, kepada sesama makhluk. Jadi wong itu jangan suka ganggu. Baik apa? Baik ganggu secara apa? Secara langsung maupun ganggu secara enggak langsung. Kalau ganggu secara langsung, paham kan? Kalau enggak langsung gimana? Apa? Nyindir. Ganggu secara enggak langsung apa lagi? Apa? Antum ganggu di grup WhatsApp. Waktu nih wong turu ganggu. Yang dibicarakan nggak manfaat lagi. Maka kalau tidak ada sesuatu yang nggak bermanfaat, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan ganggu orang lain. Karena apa? Karena di situ orang itu akan kelihatan akhlaknya, adabnya dan lain sebagainya. Itu bukan hanya kelihatan pas waktu dohir saja. Pas waktu apa? Antum di grup WhatsApp itu juga akan kelihatan akhlak sama adabnya. Itu akan nampak kaful adha. Ini yang pertama kali yang harus dimiliki oleh seseorang. Jangan pernah ganggu orang lain, baik secara langsung maupun apa? Nggak langsung, baik dengan isyarat ataupun dengan yang lainnya. Ini akhlak kepada sesama manusia. Kemudian yang kedua, termasuk di antara akhlak yang baik yang disebutkan oleh Hasan Al-Basri yang berkaitan dengan akhlak kepada sesama makhluk, yaitu apa? Badlun nada. Badlun nada, yaitu apa? Berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita nggak bisa berbuat baik kepada orang lain, pertama kali yang harus kita miliki apa tadi? Kaful adha, jangan ganggu orang. Kalau sudah kita bisa gak ganggu orang, baru kita apa? Kita berbuat baik kepada orang lain. Bantu orang, ya kan? Ada orang susah kita tolong, ada orang butuh pertolongan kita bantu, ya kan? Ada orang mungkin kekurangan kita berikan, ada orang seperti ini kemudian kita kasih. Ini badlun nada. Ini adalah merupakan akhlak yang baik kepada sesama makhluk. Makanya kalau ada orang yang dermawan, mesti dibilang apa? Masya Allah, itu akhlaknya luar biasa. Kenapa? Karena dia sudah sampai tingkatan yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Yaitu apa? Ketika dia apa? Bantu. Tapi subhanallah, kalau ada orang bantu, ya kan? Kelihatan dermawan, tapi dia nggak kaful adha. Akhlaknya jadi baik? Nggak baik. Ada orang yang suka bantu, tapi subhanallah mulutnya pedes. Wis tak bantu, cerewet. Ya. Kalau nggak mau bantu itu apa? Ya nggak usah ngomong.
Kalau bantu ya diem. Kan seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayatnya tentang akhlak yang baik ini, kalau kita mau badlun nada, kita juga harus sudah kaful ada. Mana ayatnya? Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Sedekah itu apa? Badlun nada kan? Ya kan? Tapi bisa dibatalkan dengan apa? Kalau seseorang itu nggak kaful ada. Kalau orang itu nggak bisa kaful ada, meskipun dia badlun nada, ya kan? Maka apa? Nggak menjadi akhlak yang baik. Nggak menjadi akhlak yang baik. Orang sodakoh, ngasih, dermawan dan lain sebagainya. Tapi apa? Mulutnya manni wal adza, nyakiti dan ngungkit-ngungkit. Wis takei, saya tetep ae ngono. Kalau mau ngasih harus bisa kaful ada. Harus bisa kaful ada, enggak perlu banyak ngungkit-ngungkit. Maka ini kaidah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dasar kita di dalam akhlak yang baik ke sesama manusia itu harus kaful ada terlebih dahulu. Baru naik tingkatan menjadi apa? Badlun nada. Badlun nada. Karena kalau seseorang badlun nada tapi nggak bisa kaful ada, itu bisa tercoreng akhlaknya. Seperti yang di dalam ayat tersebut. Di dalam ayat tersebut. Ini akhlak kepada sesama makhluk. Kemudian yang ketiga, ya kan? Termasuk di antara akhlak yang baik ke sesama makhluk, yaitu apa? Talaqatul wajhi. Yaitu apa? Wajahnya ibu yang sumringah. Gitu loh. Ketemu sama sesama makhluk, assalamualaikum. Ketemu sesama makhluk abusan komtoriro. Mukanya kok abus gitu. Mukanya gitu loh. Ini kadang subhanallah ikhwani wa akhwati fillah yang termasuk di antara apa ya? Keluhan banyak masyarakat awam. Itu dulu subhanallah sebelum ngaji sunnah itu subhanallah murah senyum. Setelah ngaji sunnah Allahu akbar senyum aja enggak. Gitu. Harusnya semakin kenal sunnah itu semakin talaqatul wajhi. Semakin kenal sunnah itu harusnya semakin apa? Akhlaknya semakin baik. Semakin kenal sunnah harusnya itu senyum, assalamualaikum. Yang biasanya Pak sehat, ganti assalamualaikum Pak sehat. Wih, ini baru tatbik sunnah gitu. Ketemu sama orang, salam, kemudian apa? Baru setelahnya nyapa dan lain sebagainya. Ini baru yang namanya apa? Husnul khuluq ma'al makhluk talaqatul wajhi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Tabassuma fi wajhi akhika sedekah. Senyum ke wajah saudaramu itu sedekah, Pak. Kita tidak punya duit untuk sedekah, cok pelit-pelit gue ya senyum, assalamualaikum gitu loh. Gitu. Cuma yo cok tebar pesona terus gitu loh. Yang susah itu kalau antum ketemu akhwat senyum, iku bukan sedekah namanya, itu namanya TP-TP. Gitu. Kebanyakan tebar pesona gitu. Nah itu yang salah. Ketemu sama sesama ikhwan gitu kan, ketemu sama orang awam. Kita ini subhanallah jangan apa ya Pak ya? Jangan menjadi sebuah iman yang buruk gitu loh. Pengajian sunnah eksklusif, gak gelem nyopo wong gitu loh. Ada sampai seperti itu Pak. Ada kajian sunnah, saya dulu pernah dikatakan sama orang, padahal ya sama-sama ngaji sunnah gitu loh Pak. Ada cuma ngaji sunnah sama ustadznya gitu. Kalau sudah subhanallah bareng sama ustadznya, sama kelompoknya itu, padahal ya sama-sama jenggotan, sama-sama cingkrang, cuma apa? Oh antum gak ngaji sama ustadz anak. Akhirnya apa? Nggak nyapa gitu. Karena nggak ngaji bareng sama ustadznya, akhirnya apa? Makan, bikin kelompok sendiri, eksklusif pol gitu. Ketemu juga nggak nyapa dan lain sebagainya. Makanya ini termasuk di antara ciri-ciri hari kiamat, yaitu apa? Kita melemparkan salam hanya kepada siapa? Orang yang kita kenal. Kalau nggak kenal, kita nggak salam. Makanya ada teman saya itu Pak, namanya Yusuf, Ustaz Farid tahu gitu. Saya itu kalau ketemu sama orang nggak kenal mau nggak kenal, saya itu kadang kan Pak sehat gitu kan, mau di Madinah dulu kan, kadang dia tanya sama anak, baik siapa baik? Saya bilang nggak tahu. Kok intinya apa kayak akrab katanya? Ya nggak tahu saya, orang dia sudah mukanya sudah kelihatan baik ya saya assalamualaikum. Kata dia inti yang paling aneh baik, semuanya inti sapa. Memang seperti itu harusnya. Kita sama orang yang dikenal sama yang enggak dikenal
Ya nyapa, ketemu sama orang dikenal, ya alhamdulillah, assalamualaikum Pak, sehat. Nggak ketemu sama yang nggak dikenal, ya kita juga nyapa. Paling nggak kita memberikan salam, doa kepada mereka, assalamualaikum. Gimana Ustaz, memberikan salam nggak dijawab? Bukan urusan kita. Oh, jawab itu urusannya dia kok. Dia itu jawab salam kan dikasih taufik sama Allah. Kalau dia nggak mau kasih jawab karena nggak dikasih taufik sama Allah, mosok kita mau memaksa Allah untuk ngasih taufik dia? Kan seperti itu. Yang pikirkan kita kan kita memberikan salam, berarti kan kita alhamdulillah bisa memulai menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita yang dikasih taufik, dia yang nggak menjawab salam, ya kan dikasih taufik sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini kadang kalau nggak dijawab salam kita dongkol karpe dewi. Ngapain? Ya udah santai aja gitu. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, akhlak kepada sesama manusia, yaitu apa? Talaqatul wajhi. Wajahnya itu sumringah, wajahnya itu ojo ditekuk. Meskipun subhanallah di dalam rumah piring pecah dan lain sebagainya, keluar rumah tampakkan wajah yang sumringah gitu. Urusan di rumah biarkan itu diselesaikan juga di rumah. Jangan urusan di rumah dibawa keluar gitu kan. Kita ini kadang subhanallah urusan di luar dibawa di rumah, urusan di rumah dibawa di luar. Urusan di luar selesaikan di luar, urusan di rumah selesaikan di rumah. Ya. Meskipun lagi tengkar dan lain sebagainya, keluar sama ketemu teman, assalamualaikum. Biarkan teman kita itu nggak tahu urusan rumah kita. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka husnul khuluq ini adalah merupakan adab seorang penuntut ilmu. Dan husnul khuluq ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada yang husnul khuluq ini jibiliyah. Apa itu jibiliyah? Wis dikei karo Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kenikmatan. Ada orang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, memang dia akhlaknya baik. Ada akhlak yang dia harus diusahakan. Ada akhlak yang harus diusahakan. Kalau orang itu dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, sudah dikasih hibah, dikasih kemurahan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah akhlaknya memang baik anak ini. Teko lahir wis akhlaknya api. Dari lahir wis gampang senyum, dari lahir wis sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah katakan kepada salah seorang sahabat. Apa kata Rasulullah? Inna fika la khoslatain. Sesungguhnya ada pada dirimu dua sifat yuhibbuhumullah, yang Allah Subhanahu wa taala cinta kepada dua sifat tersebut. Yaitu apa? Al-hilmu wal anah. Yaitu apa? Al-hilmu lembut, al-anah kehati-hatian. Ini akhlak yang baik, lembut sama kehati-hatian. Akhirnya sahabat tanya, apakah itu dia dikasih sama Allah Subhanahu wa taala atau dia usahakan? Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Itu adalah merupakan hibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada engkau. Maka kalau kita subhanallah dikasih akhlak yang mulia, lembut, gak gampang ngomong kasar, ya kan? Kemudian apa? Kemudian kita punya kehati-hatian di dalam memutuskan suatu perkara, ini adalah merupakan apa? Adalah merupakan suatu akhlak yang mulia. Jangan yang nggak punya akhlak tersebut kemudian apa? Oh ini lelet. Sebenarnya dia punya kehati-hatian itu apa? Itu adalah merupakan akhlak yang mulia. Tapi di sana ada akhlak yang harus kasban, akhlak yang harus diusahakan. Contoh apa? Jujur, amanah. Ini apa? Kasban. Ini harus kita biasakan diri kita. Kita mau jujur atau nggak jujur, kita punya pilihan. Kita mau amanah atau nggak amanah, kita punya pilihan. Kita mau menjadi orang yang sabar atau pemarah, itu pilihan kita. Gitu loh. Kalau seandainya ada pemicu kita marah, ingat, oh saya penuntut ilmu, saya harus punya apa? Akhlak sabar. Ingat hadis Rasulullah, la takdob. Akhirnya apa? Kita berusaha. Akhirnya dengan sedemikian rupanya kita berusaha untuk mempunyai akhlak yang mulia tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tolong kita menjadi orang penyabar. Gitu. Maka sabar, jujur, amanah, kemudian kehati-hatian yang biasanya kita buru-buru, coba kita tenang ketika kita memutuskan sesuatu, dipikir jauh-jauh, dipikir matang-matang, baru kita itu dengan terbiasa seperti itu, akhirnya seseorang itu punya akhlak yang baik. Karena apa? Karena kasban. Meskipun ikhwani wa akhwati fillah, kalau kasban ini, akhlak yang diusahakan ini,
kadang tiba-tiba muncul. Ya apa enggak? Kadang tiba-tiba muncul. Memang dia punya sifat buruk pemarah. Dia berusaha untuk sabar. Ada suatu waktu dia apa? La yatamalak nafsahu. Dia enggak bisa ngontrol jiwanya. Akhirnya apa? Muncul marahnya. Itu mungkin terjadi. Kenapa? Karena kasban. Karena diusahakan. Tapi apa? Ketika dia marah, ingat, dia mulai sadar lagi. Cepat sadar. Tapi apa? Terus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya akhlak yang mulia ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang baik. Dan seorang pembawa ilmu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, terutama orang-orang yang mereka mencerminkan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ini harus punya akhlak yang baik. Kenapa? Orang itu terkadang melihat penampilan kita saja, ya kan? Orang itu melihat penampilan kita saja, kita itu jadi apa? Tolak ukur. Kita itu jadi tolak ukur. Betapa banyak orang awam itu mengatakan apa? Wah, iku delokane iku lho, jidate ireng tapi kurang ajar. Ya. Jidatnya hitam itu yang disalahkan. Padahal apa? Ya orangnya yang kurang ajar kan seperti itu. Oh itu loh jenggotan tapi ini dan lain sebagainya. Oh ini. Makanya akhlak yang mulia ini harus betul-betul diperhatikan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sebuah doa kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami itu apa? Fitnah bagi orang-orang kafir. Disebutkan oleh Syekh Singkiti ketika beliau menjelaskan tentang Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami ini fitnah bagi orang kafir. Fitnah itu apa? Penghalang. Maksudnya gimana? Fitnah bagi orang-orang kafir, kita ini menjadi penghalang bagi orang kafir untuk melihat indahnya Islam. Islam itu indah, Pak. Islam itu begitu indah. Cuma kita ini jadi batas tembok yang begitu tinggi sehingga orang kafir ini gak bisa melihat indahnya Islam. Karena apa? Karena kita jadi fitnah. Karena kita jadi fitnah bagi orang-orang kafir. Akhlak kita, ya kan? Kemudian apa? Muamalah kita, jujurnya kita, amanahnya kita. Coba sekarang subhanallah, penipu siapa? Muslim, ya kan? Kemudian yang suka ini Muslim, yang ini Muslim, yang ini Muslim. Menunjukkan kan tidak mencerminkan keislaman seseorang pada diri orang muslim tersebut. Padahal apa? Islam selalu mengajarkan makarimul akhlak, Islam selalu mengajarkan husnul adab, Islam selalu mengajarkan amanah, jujur dan lain sebagainya. Cuma kita ini loh, kaum musliminnya ini loh, personnya ini, yang dimana individu kita tidak apa? Mencerminkan sebagai seorang muslim yang punya akhlak muslim yang luar biasa. Akhirnya kita jadi fitnah bagi orang-orang kufar. Kita bukan hanya sekedar fitnah bagi orang-orang kufar. Bahkan kita apa? Kita ini yang kenal ngaji sunnah harusnya ngasih contoh yang jauh lebih baik. Kalau kaum muslimin jangan jadi fitnah bagi orang kufar, kita sebagai yang kenal ngaji sunnah jangan jadi fitnah bagi siapa? Orang awam dari kaum muslimin. Ya kan? Jangan jadi fitnah bagi orang awam dari kalangan kaum muslimin. Biarkan kaum muslimin itu apa? Kenal sunnah, kenal pengajian, kenal sesuatu yang baik dari diri kita. Betapa banyak seseorang itu dakwah dengan akhlak. Coba Pak, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi Yusuf alaihi salam, coba hikmah bagaimana ketika beliau beradab, bagaimana beliau berdakwah itu dengan akhlak. Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam dikasih sama Allah Subhanahu wa taala ilmu, Nabi Yusuf alaihi salam masuk penjara. Falamma dakhala ma'ahu sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani fil manam. Maka tatkala Nabi Yusuf alaihi salam masuk ke dalam penjara dan masuk bersamanya fatayan, yaitu dua pemuda. Jenenge penjara, Pak. Orang jahat atau enggak, Pak? Wah, namanya penjara ini banyak orang jahat, gitu kan? Subhanallah, Nabi Yusuf alaihi salam itu apa? Nabi Yusuf alaihi salam ketika ketemu sama penjahat-penjahat ini, Nabi Yusuf alaihi salam enggak tiba-tiba langsung jadi orang baik. Langsung mendakwahi, "Oh, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, kamu kayak gini." Enggak.
Tapi Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan dengan apa? Dengan akhlak. Nabi Yusuf gak banyak ngomong. Nunjukkan kalau Nabi Yusuf itu adalah orang baik, Pak. Nunjukkan kalau Nabi Yusuf itu adalah orang baik. Baru setelah mereka bertanya kepada Nabi Yusuf, ya kan? Apa yang dikatakan oleh dua orang? Inni araka minal muhsinin. Aku sesungguhnya melihat engkau itu termasuk di antara orang-orang yang baik. Jadi akhlaknya dulu yang ditampilkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam sudah dilihat sebagai orang baik, sudah mulai dipercaya, maka apa? Maka baru di situ Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan apa? Mulai mendakwahi. Bahwasanya apa? Ittaba'tu millata abai wa Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai' dzalika min fadlillahi wa alaina wa 'alan nas walakinna aktsaron nas la yashkurun. Baru mulai mengenalkan ini loh Rabbku yang menjadikan aku baik, ini loh agamaku sehingga aku menjadi orang yang baik. Kapan itu Nabi Yusuf alaihissalam mulai berdakwah, mulai ngomong, mulai berbicara? Ketika Nabi Yusuf alaihissalam itu sudah dikenal dengan di masyarakat penjara itu menjadi orang baik, baru dia mulai bisa berdakwah. Masih ingat teman-teman yang ke Semarang, Ibroh dengan Ikhwan, ya kan, yang di Semarang. Bagaimana beliau subhanallah qadarullah tertimpa apa? Tertimpa ujian, nabrak. Ya kan? Nabrak, meninggal, akhirnya di penjara. Subhanallah, beliau akhirnya apa? Jadi orang baik di penjara. Meskipun masuk penjara, kelihatannya itu adalah merupakan ujian yang begitu berat bagi orang tersebut. Dinasihati sama Ustadz, ini insya Allah ini yang terbaik. Subhanallah, di penjara dia jadi orang baik. Jadi menampakkan akhlak yang baik. Justru malah apa? Di penjara manfaatnya jauh lebih besar daripada di luar penjara. Kenapa? Di dalam penjara ngajari orang ngaji. Ya. Selama hampir 2 tahun ngajari orang ngaji, jadi DKM masjid, jadi imam. Justru malah apa? Menyebarkan kebaikan di dalam penjara. Maka apa? Husnul khuluq ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah merupakan apa? Pondasi kita untuk kita berdakwah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau berdakwah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa? La ala khuluqin adzim. Rasulullah ini dari awal sudah dikasih sama Allah, sudah mempunyai akhlak yang baik. Ini adalah merupakan apa? Pondasi yang utama bagi orang-orang yang mereka mau berdakwah. Maka beliau mengatakan wabil khuluqi al hasan wa tuma'ninatil qalbi warahatihi yatamakkanu min ma'rifatil ulumil lati sa'ali idrakiha wal ma'ariful lati yufakkiru fi tahsiliha. Orang itu kalau punya akhlak yang baik, Pak, ya kan, dan dia punya tuma'ninatil qalb, hatinya tenang, hatinya tenang. Kemudian apa? Dan dia punya roha, hatinya lapang, hatinya lapang. Yatamakkanu, orang itu akan memungkinkan min ma'rifatil ulum, orang itu akan memungkinkan untuk apa? Untuk dia mengetahui ilmu. Untuk dia mengetahui ilmu allati sa'ali idrakiha, yang dia berusaha untuk mendapatkan ilmu tersebut. Betapa banyak orang nggak punya akhlak baik, nggak punya ilmu. Kenapa? Karena termasuk di antara akhlak baik itu apa? Apa termasuk di antara akhlak yang baik? Yaitu apa? Al-hilm. Al-hilm. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggandengkan al-ilmu bit-ta'allum wal-hilmu bit-tahallum. Ilmu itu dengan cara belajar digandengkan sama Rasulullah dengan apa? Al-hilm. Al-hilmu bit-tahallum, yaitu al-hilm itu kehati-hatian, kelembutan, gak tergesa-gesa, itu makna dari al-hilm. Dan itu akhlak yang baik. Kalau orang dia sudah nggak punya hilm di dalam menuntut ilmu, pengennya apa? Pengennya buru-buru aja dapat ilmu, gitu loh. Ya nggak akan pernah dapat ilmu, gitu loh. Makanya dibutuhkan akhlak yang baik. Kalau orang itu tenang, menuntut ilmu, datang, masya Allah, waqor. Kemudian apa? Dia nggak buru-buru. Kemudian dia juga apa? Lembut dalam perjalanan ilmunya, nggak tergesa-gesa, nggak istiqjal dalam menuntut ilmu. Kadang subhanallah, terkadang seseorang itu menuntut ilmu itu istiqjal. Pengennya jadi apa? Jadi Imam Syafi'i dalam waktu 1 bulan. Ya. Wong Imam Syafi'i jadi Imam Syafi'i saja itu subhanallah bertahun-tahun.
dengan kecerdasan yang begitu luar biasa. Kadang subhanallah, Ustaz anak sudah 5 tahun belajar, tapi kok sik ngini-ngini saja. Oh, sok ngini-ngini itu yo. Ngini-ngini gimana gitu kan. Kok masih gini-gini saja gitu. Oh, Imam Syafi'i, perjalanan Imam Syafi'i itu luar biasa. Dari sejak kecil diantarkan ibunya, ya kan? Perjalanan Imam Ahmad bagaimana? Beliau juga diantar ibunya, umur 12 tahun berangkat ke Mekah. Perjalanan begitu panjang hingga menjadi seorang imam. Itu saja butuh perjalanan panjang untuk menjadi seorang alim. Kita sih belajar saulan, rongulan, telungulan, gitu. Saung aja belum ada setahun. Gitu. Ya. Baru berapa bulan? Itu pun dari mulai didirikan gitu kan. Belum diresmikan baru kapan? Sebelum Ramadan kemarin, ya kan? Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apalagi yang enggak jalan-jalan. Gitu loh. Yang enggak jalan-jalan, ya semakin panjang perjalanannya untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Maka kata beliau, dengan akhlak yang baik, yang baik, hati yang tenang, tumakninah dan roha dan lapang, itu memungkinkan bagi seseorang itu untuk mendapatkan ilmu. Allati sa'ali idrakiha, yang dia berusaha untuk mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu tersebut. Wal ma'arif, dan ma'rifat atau ilmu-ilmu allati yufakkiru fi tahsiliha, yang dia memikirkan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Wabihi, dan dengan akhlak yang baik, yatamakkanul munadir wal mukhasimu atau mukhasim, jangan mukhasim min ibda'i hujjatihi wa fahmi hujjati sahibihi wa yatarasyadu bidzalika ila shawabi qaulan wa amalan. Begitu pula dengan akhlak yang baik memungkinkan orang yang dia munadir, yang berdiskusi, dan orang yang berdebat, ya kan? Orang yang berdebat untuk apa? Untuk min ibda'i hujjatihi, untuk menampilkan hujah-hujahnya. Karena kalau seseorang dia itu lagi diskusi, ikhwani wa akhwati fillah, ya kan? Diskusi tentang ilmu. Kemudian apa? Dia nggak punya akhlak yang baik. Maka apa? Gampang emosian. Baru dikalahkan hujahnya sedikit emosian. Akhirnya apa? Ya nggak dapat ilmu akhirnya. Cuma dapat otot. Gitu. Sama apa? Sama dongkol di dalam hatinya. Maka penuntut ilmu itu harus punya akhlak yang baik. Dalam menuntut ilmu harus punya akhlak yang baik. Begitu pula dalam diskusi itu juga harus punya akhlak yang baik. Antum diskusi satu dengan yang lainnya. Enggak ini kayak gini, enggak ini kayak gini, enggak ini kayak gini. Tapi apa? Akhlaknya tidak ada yang baik. Akhirnya apa? Otot-ototan itu loh, sak jari-jari itu di lehernya. Maka harus punya akhlak yang baik. Baik orang yang munadir, yang berdiskusi, ataupun apa? Orang yang berdebat. Makanya orang yang subhanallah, orang yang hebat akhlaknya, ketika berdebat insya Allah menang. Kenapa? Nggak tersulut emosi. Sehingga apa? Dia begitu mudah untuk membalikkan apa? Membalikkan hujah lawannya. Karena dia nggak emosi. Karena kalau orang itu sudah emosi, entek hafalannya itu sudah hilang semua, Pak. Hafalannya kalau orang itu sudah emosi, hafalannya sudah hilang. Nggak bisa dia membalikkan hujah lawannya. Makanya Imam Ahmad, coba Imam Ahmad ketika berhujjah di hadapan Mu'tasim, ketika membicarakan tentang masalah Al-Quran itu makhluk atau bukan, Imam Ahmad begitu tenang. Begitu tenang. Karena apa? Supaya bisa menjatuhkan lawan-lawannya. Kita lihat bagaimana para ulama dahulu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ketika beliau mendatangkan hujah-hujahnya kepada lawan-lawannya, akhlak yang baik selalu ditunjukkan oleh mereka. Ketenangan mereka, wakornya mereka, sabarnya mereka mendengarkan hujah lawan dan lain sebagainya, itu menunjukkan akhlak yang baik. Sehingga apa? Begitu mudahnya mereka untuk mengalahkan apa? Mengalahkan musuh-musuhnya dalam munadharah, dalam berdiskusi ataupun berdebat. Makanya kata beliau, dengan akhlak yang baik orang itu bisa memahami hujah lawannya. Kemudian apa? Wa yatarasyadu bidzalika, hingga akhirnya mengambil petunjuk dengan hujah tersebut kepada sesuatu yang benar, baik itu secara perkataan maupun secara amalan. Kemudian kata beliau, wabil khuluqil hasan, dan dengan akhlak yang baik, yaslamul abdu min mudarril ajalati wat taisi. Kalau seseorang itu dengan akhlak yang baik, seorang hamba itu akan selamat dari yang namanya ketergesa-gesaan. Akhirnya nggak buru-buru, nggak tergesa-gesa.
li rozanatihi wa sabrihi wa nadrihi li kulli ma yumkinu minal istimalat wa tujannibu ma yakhsha dararahu. Akhirnya seseorang itu nggak tergesa-gesa dengan akhlak yang baik, dia nggak mudah tergesa-gesa dengan apa? Dengan ketenangannya, dengan sabarnya, dan dengan kuatnya nazarnya dia, penglihatannya dia, sehingga apa? Sehingga dia bisa melihat ini mujmal, ini apa? Ini mufassal. Makanya ikhwani wa akhwati fillah, fitnah yang besar itu muncul dari akhlak yang nggak baik. Ketika apa? Ketika ada suatu permasalahan, kemudian seseorang itu apa? Begitu mudahnya dia cepat untuk memberikan apa? Memberikan statement. Memberikan statement. Oh, ini permasalahan ini gini. Oh, ini permasalahan gini. Betapa banyak akhirnya orang klarifikasi. Ya. Habis memberikan statement, memberikan apa? Klarifikasi. Baru kemarin statement, sekarang klarifikasi. Ini menunjukkan orang yang punya statement kemudian klarifikasi, ini apa? Orang ajalah, enggak sabaran, enggak punya akhlak yang baik dalam dirinya. Makanya kata beliau, orang yang dia punya akhlak yang baik, orang itu akan selamat dari apa? Kemudorotan tergesa-gesa ini. Ada permasalahan ini langsung bikin statement. Ada permasalahan ini langsung bikin statement. Ada permasalahan ini langsung bikin statement. Kemudian apa? Setelah itu baru bikin klarifikasi. Langsung bikin klarifikasi. Maka dengan sesuatu yang ijmal dan lain sebagainya, orang kalau dia punya akhlak yang baik, dia akan ngelihat, gak buru-buru ngomong. Kadang ini subhanallah, kalau orang nggak punya akhlak yang baik, buru-buru ngomong, ben apa? Ya bendangan tampil bahwasanya saya adalah orang pertama kali yang ngomong. Kalau dulu ikhwani wa akhwati fillah, para salafus saleh dahulu, ketika ada suatu permasalahan fitnah yang besar, para salafus saleh selalu berusaha untuk menjadi orang yang paling terakhir ngomong. Menjadi apa? Orang yang paling terakhir ngomong. Sekarang enggak. Ketika ada sesuatu yang viral, berusaha untuk apa? Sesuatu orang yang paling pertama ngomong. Gitu. Pertama paling ngomong. Kalau para salafus saleh dahulu itu biarkan orang-orang ngomong dulu. Biarkan orang berbicara terlebih dahulu. Justru ulama para salaf adalah orang yang paling terakhir berbicara. Ketika sudah nggak ada yang berbicara dengan benar, baru para ulama salaf itu berbicara. Ya. Kemudian watajannaba ma yukhsha dararuhu, dan menjauh dari apa yang ditakutkan dorornya. Fitnahnya semakin meluas. Kemudian kata beliau, wabil khuluqil hasan, dan dengan akhlak yang baik, yatamakkanu minal wafa'i bil huquqil wajibati wal mustahabbat. Dan dengan akhlak yang baik ini, wani wa akhwati fillah, orang itu sangat memungkinkan dengan akhlak yang baik tersebut dari apa? Menunaikan hak-haknya. Baik itu hak-haknya yang wajib maupun hak-haknya yang sunnah. Lil ahli wal auladi wal aqaribi wal ashabi wal jirani wal muamilina wasairi man bainahu wa baina mukhalatati au haqqin. Akhirnya orang itu mudah untuk apa? Menjalankan hak-hak keluarganya. Gitu. Jangan kita subhanallah kepada orang lain akhlaknya bagus, kepada keluarga akhlaknya paling rusak. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Subhanallah, kalau sama teman bisa cekikak-cekiki, ngobrol, ya kan? Bisa senyum-senyum sama keluarga, masuk assalamualaikum, blas gak delok muka istri. Ya. Ketika kepada anak yang lain, anak tetangga, masya Allah, nah dielus-elus kepala anak tetangga. Ini karena mai janda atau apa? Ya. Kepada anak sendiri ndasir kamplengi, pak. Maka ini wani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka orang dengan akhlak yang baik itu adalah orang yang bisa memenuhi apa? Memenuhi kewajiban dan mustahabatnya kepada keluarga, kepada anak, kepada saudara-saudara, kepada teman, kepada tetangga, kepada orang-orang yang mereka bermuamalah antara dirinya dengan orang lain tersebut. Ya kan? Fakam min hukukin udhi'at min jurra'i suhil khuluq. Betapa banyak, gitu kan? Hak-hak itu apa? Tersia-siakan karena disebabkan karena apa? Karena akhlak yang jelek ini. Apalagi kalau sudah mengeluarkan jurus andalan. Apa jurus andalan? AA. Afwan akhi.
Makanya saya kadang itu ketemu sama beberapa teman, Ustaz ini sama siapa muamalahnya Ustaz? Ya. Sama ikhwan. Ustaz enggak usah ngomong ikhwan atau siapa Ustaz, enggak percaya aku karo ikhwan. Gitu. Kenapa? Kalau sudah ujung-ujungnya afwan akhi. Ini belum waktunya. Afwan akhi, afwan akhi. Kebanyakan afwan akhi, afwan akhi. AA gitu kan. Betapa banyak hak-haknya itu apa? Terzolimi karena apa? Karena akhlak yang enggak ditunaikan, akhlak yang benarnya. Enggak punya akhlak dalam muamalah, enggak punya akhlak di dalam dirinya. Amanah, jujur dan lain sebagainya. Oleh karenanya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, perjalanan ilmu ini adalah merupakan perjalanan tarbiyah. Perjalanan ilmu untuk mendidik akhlak itu adalah merupakan perjalanan tarbiyah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan, "Maka nali basyarin ayyutiyallahul kitaba wal hukma wan nubuwah, tsumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun." Perjalanan ilmu itu adalah merupakan perjalanan tarbiyah. Dari kecil dididik akhlak, dididik gagal, dididik lagi, gagal, dididik lagi, gagal. Antum pernah merasakan kan Pak? Ana insya Allah ya, wong Jawa itu insya Allah pernah merasakan. Gimana kita kalau bohong ditapui sandal karo wong tua itu loh Pak. Gitu kan? Tahu ditapui sandal baru ini? Iya, dikampleng sama sandal mukanya itu Pak. Gitu. Apalagi subhanallah, kata kalau bohong itu Pak, lek gak cabe itu Pak. Cabe diantem nang mulute itu Pak. Mau panganan itu loh, bohong kamu kata. Cabai itu, sambel itu dimasukkan ke mulut. Itu bentuk tarbiyah orang tua dulu itu untuk apa? Untuk kita jujur. Akhirnya mau ngomong itu takut bohong. Akhirnya jujur. Nah, belum lagi amanah, diajarkan sama orang tua kita dahulu bagaimana kita menunaikan amanah. Dikai duit kalau sekarang subhanallah enak. SPP siapa yang bayar sekarang? Orang tua transfer. Dulu mana? Dititip penuh sama anaknya kan? Nih nak, SPP nak dimasukin dalam plastik sama buku SPP-nya itu. Kita bawa ke sekolah, datang ke ruang TU, Pak, SPP Pak. Ya. Itu diajarkan amanah sama orang tua. Ada anak-anak yang nggak amanah, ada digawe jajan, itu rokok dulu kan. Ya. Itu juga ada yang seperti itu yang nggak amanah. Tapi bagaimana pendidikan dahulu subhanallah itu mengajarkan amanah. Sekarang bayar SPP, kirim rekening. Gitu kan? Coba kalau dijadikan kayak dulu lagi, akhirnya anak itu subhanallah punya tanggung jawab megang duit. Punya tanggung jawab amanah apa? Amanah ngasihkan kepada TU. Akhirnya ada interaksi nggak? Ada interaksi antara anak dengan TU, bagaimana dia cara bermuamalah. Itu nggak pernah dipikirkan sama orang-orang sekarang. Pikirnya orang sekarang apa? Gampang, instan, ya kan? Padahal di situ apa? Didik anak bermuamalah. Bagaimana dia bermuamalah, menunaikan amanah, kejujurannya, bagaimana dia harus ketemu dan berani untuk anak sekarang suruh ngadep aja wedi. Enggak mau. Kenapa? SPP-nya transfer dari rumah. Gitu. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini semua pendidikan sebenarnya, pendidikan jadul itu dulu itu sebenarnya pendidikan yang begitu luar biasa. Cuma kita ngerasa lebih pintar dari mereka, akhirnya apa? Akhirnya tambah rusak pendidikan. Tarbiyah itu semakin nggak ada. Yang dulunya ada interaksi murid sama guru, murid sama TU, murid sama ini, ya akhirnya down. Gitu, hilang semua. Anak-anak cuma sekolah, datang masuk kelas, balik, anak seperti itu saja. Gitu. Ya. Maka ini yang disampaikan oleh beliau. Semua berawal dari mana? Berawal dari akhlak yang mulia. Kemudian kata beliau, wa inna husnal khuluq la yad'u ila sifatil insaf. Fa inna sahiba al khuluqil hasan yaslimu ghaliban minal intisari li nafsihi. Orang yang dia punya akhlak yang baik, dia akan senantiasa menyuruh kepada apa? Sifat tengah-tengah. Kenapa? Karena orang yang punya akhlak yang baik, seringnya secara umum dia selamat dari apa? Memenangkan dirinya sendiri. Kalau dia salah, orang yang punya akhlak yang baik ya diakui kalau dia salah. Ya memang mana salah. Ana minta maaf. Bukan kalau orang nggak punya akhlak yang baik, subhanallah, pengennya menang terus. Gitu. Pengen menang sendiri.
dalil, hujah semua dikeluarkan untuk memenangkan dirinya sendiri. Maka orang yang punya akhlak yang baik itu apa? Punya sifat insaf. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya sifat insaf yang begitu luar biasa. Peperangan Fijar, ya kan? Kemudian apa? Harbil Fudul, gitu kan? Itu semua menunjukkan bagaimana insafnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika apa? Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya akhlak insaf yang begitu luar biasa. Kemudian apa? Wat ta'assub liqaulihi, dan orang yang dia punya akhlak yang baik, dia rata-rata insya Allah selamat dari apa? Fanatik terhadap perkataan dia sendiri. Kenapa? Kalau dinasehati dia fikir, kemudian apa? Kemudian dia berani untuk mengakui kesalahan dia, ya kan? Gak sakarpnya sendiri. Li'annal intisara li nafsi wa ta'assubi yahmilu 'alal i'tisafi wa adamil insaf. Karena apa? Berusaha untuk memenangkan dirinya sendiri itu, dan ta'assub, fanatik terhadap dirinya sendiri, akan membawa seseorang itu untuk apa? Untuk gak insaf, untuk gak tengah-tengah, dan tidak bisa mengakui kesalahan dirinya sendiri. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kata beliau, orang yang punya akhlak yang baik ini, wa inna sahibal khuluqil hasan, orang yang punya akhlak yang baik ini, fi rahatin hadiratin wa naimin ajilin, orang yang punya akhlak yang baik ini, dia punya kelapangan yang apa ya? Yang nikmat, yang datang sekarang. Kemudian apa? Dia punya nikmat yang disegerakan. Ini orang yang punya akhlak yang baik itu punya nikmat yang disegerakan. Kenapa? Orang punya akhlak yang baik, meskipun sama tetangganya baik, ya kan? Kemudian meskipun tetangganya nggak baik, dia tetap baik. Biasa saja dia. Nggak pernah selalu bawa apa? Karena apa? Dia selalu lapang dadanya. Nggak punya dendam. Dendam ini akhlak yang buruk. Dengki, akhlak yang buruk, ya kan? Hasad, akhlak yang buruk. Orang yang punya akhlak yang baik, nggak punya dendam, nggak punya dengki, nggak punya hasad dan lain sebagainya. Nikmat nggak hidupnya? Wah, ini nikmat banget, Pak. Gitu loh. Punya tetangga meskipun usil, alhamdulillah, tenang aja dia. Punya teman yang ini ya dia tenang saja. Gitu loh. Nggak pernah dibawa masuk ke dalam hatinya. Akhirnya punya roha yang begitu luar biasa. Oleh karenanya ini nikmat yang begitu luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada siapa? Rasulullah. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan bagimu wahai Muhammad pada dadamu? Karena lapang dada ini akhlak yang baik. Karena akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingat dengan apa namanya? Ketika diturunkan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah ketakutan dan lain sebagainya. Yang disebutkan sama Khadijah tentang apa? Hah? Tentang akhlak Rasulullah yang baik. La innaka latasilur rahim. Engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi. Engkau adalah orang yang selalu membantu orang yang susah. Yang disebutkan oleh Khadijah tentang sifat baiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nggak mungkin orang punya akhlak yang baik itu akan disakiti. Akhirnya apa? Roha hidupnya. Nikmat yang disegerakan itu ada. Fa inna qalbahu mutmainnun wa nafsahu sakinatun. Akhirnya hatinya menjadi tenang, jiwanya juga menjadi tenang. Wa hadza madatur rahatil ajilati. Maka akhlak yang baik ini adalah merupakan apa? Madatur rohah, yaitu alat untuk mendapatkan rohah yang disegerakan. Watibul ish, dan kebaikan kehidupan. Antum, kita semua pengen hidup tenang, punya akhlak yang baik. Punya akhlak yang baik, insya Allah hidupnya tenang. Tapi kalau punya akhlak yang gak baik, mulutnya gak bisa dijaga, subhanallah, diserang sama satu perumahan. Ya kan? Iya apa enggak? Kalau kita akhlaknya gak baik, kita pelit, kikir, subhanallah, akhirnya apa? Dipeliti sama satu perumahan. Gitu. Ini asar dari apa? Adab yang gak baik. Tapi subhanallah, kalau kita punya akhlak yang baik, sak perumahan suka sama kita. Gitu. Kalau kita dermawan, subhanallah, sak perumahan suka sama kita. Gitu. Bahkan samping sukanya ngajuin proposal. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau melanjutkan dan menutup, fa inna rahatal qalbi aslu tibil 'aishi fi hadhihi dar. Akhlak yang mulia ini adalah merupakan apa? Fa inna rahatal qalbi,
Maka sesungguhnya ketenangan jiwa ini adalah merupakan pondasi baiknya kehidupan di negeri dunia ini. Gitu. Falau kana al-insanu bikulli na'imin wa tawaffar ladaihi asbabur rahati. Meskipun seseorang itu punya segala kenikmatan, rumah ada, mobil ada, harta banyak, ya kan, istri ada, ya kan? Kemudian wa tawaffar ladaihi asbabur raha, dan tercukupi di sisinya sebab-sebab seseorang itu mendapatkan rohah, mendapatkan kenyamanan. Tapi apa? Wa qalbuhu fi qalqin wa harajin. Tapi hatinya itu gelisah, gundah, gulana. Hatinya itu tidak tenang. Meskipun dia punya banyak hal, gitu. Maka la yakhruju min hammin illa ma waqa'a fi akhar. Dia tidak keluar kecuali apa? Rasa gundah gulana. Selesai gundah gulana datang lagi. Selesai gundah gulana datang lagi. Meskipun dia punya mobil, punya ini dan lain sebagainya. Bahkan orang punya mobil, kalau dia nggak punya apa? Rohatul qalbi, ya kan? Ketakutan luar biasa. Mobil ditaruh depan rumahnya, kalau hatinya nggak rohah, gimana? Sidik-sidik didelok. Apalagi ada suara anak-anak rame. Jangan itu didelok. Gitu kan? Dilihat. Kemudian setelahnya apa? Nak, jangan main di sini, ada mobil di depan. Gitu kan? Habis itu ada anak-anak rame, kalau hatinya nggak roha, subhanallah, keluar. Weh, jangan mainan di sini. Gitu kan? Kenapa? Nggak roha hatinya. Nggak roha hatinya. Meskipun dia punya uang banyak, kalau di hatinya nggak roha, ya akhirnya nggak mendapatkan apa? Nggak mendapatkan kenyamanan. Tapi kalau subhanallah hatinya roha, punya akhlak yang baik dan lain sebagainya, meskipun nggak punya apa-apa, ya subhanallah, kenikmatan yang dia akan dia dapatkan. Kemudian wala yafrahu bi maujudin wa mahbubin illa wajada haswata qalbihi ma yukarriruhu. Karena tidak akan seseorang itu berbahagia dengan sesuatu yang ada dan yang dicintai kecuali dia mendapatkan apa? Kecuali dia mendapatkan sesuatu yang mendapatkan apa? Hatinya itu kenikmatan yang terus-menerus itu diulang kenikmatan tersebut. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tentang yang masih berkaitan dengan masalah apa? Berkaitan dengan masalah akhlak yang mulia, dan ini yang harus dimiliki sama siapa? Penuntut ilmu. Ini yang harus dimiliki sama penuntut ilmu. Penuntut ilmu yang pertama kali yang harus dimiliki sebagai perjalanan dia dalam perjalanan ilmu, ya akhlak yang baik ini. Dan akhlak yang baik ini bukan diterapkan kapan? Nantilah kalau aku sudah jadi ulama, aku sudah jadi ustadz, baru aku akhlaknya berubah menjadi baik. Enggak. Tapi apa? Dari awal kita menuntut ilmu, akhlak yang baik ini harus kita tanamkan. Dari awal kita menuntut ilmu, akhlak yang baik ini harus kita apa? Harus kita praktekkan. Kenapa? Karena akhlak yang baik ini enggak semuanya jibiliyah. Enggak semuanya apa? Enggak semuanya pemberian dari Allah. Tapi harus apa? Harus kasban. Harus diusahakan. Harus diusahakan. Namanya segala sesuatu yang diusahakan itu sidik dikit, ya. Sidik dikit, terus harus seperti itu. Kadang dia jatuh, dia bangkit lagi, dia jatuh, dia bangkit lagi, dia jatuh, dia bangkit lagi, dan terus menerus seseorang itu harus berusaha untuk mendapatkan akhlak yang baik ini. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, salah satu di antara adab talabatul ilm ma'a nafsihi, adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita semua ahsanal khuluq, yaitu sebaik-baiknya akhlak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang nafi' kepada kita semua sehingga kita bisa mempraktekkan apa yang telah kita pelajari agar senantiasa kita bisa punya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, dan kita punya akhlak kepada sesama makhluk agar din agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini terus-menerus menjadi harum, terus-menerus kita aplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga awamun nas, awamnya manusia bisa melihat akhlaknya kita. Kemudian orang-orang yang mereka tidak cinta kepada Islam akhirnya bisa cinta kepada Islam karena disebabkan akhlak yang kita miliki. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua, dan insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang di sesi duha insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufik dan pertolongan kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.